Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Anissa, Bayu, Caca, Doni. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, Ibu senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Namun, sebelum itu Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, silakan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan temannya. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan adanya pertambahan ukuran akibat dari pembelahan sel. Nah, pertumbuhan ini sendiri memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan juga diukur menggunakan alat ukur. Nah, sedangkan perkembangan adalah merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi dan proses menjadi kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel, termasuk pembentukan jaringan dan juga organ. Nah, perkembangan itu tidak dapat diukur menggunakan alat ukur sehingga sifatnya itu kualitatif. Nah, sebelum itu Ibu mau menuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini.
pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga teman yang sebutkan. Yang kedua itu siswa dapat menjelaskan proses perkecambahan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima itu siswa dapat menjelaskan macam-macam hormon pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan vitamin yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan fotoperiodisme pada pertumbuhan. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah proses perkecambahan hipogeal. Ya, silahkan, Doni. Ya, benar. Jadi, organ reproduksi tanaman yang ditandai dengan munculnya bunga dan juga buah itu merupakan proses perkembangan pada tumbuhan. Silahkan baca buku paketnya. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya sama Ibu. Ya, silahkan Anissa. Ya, oke. Ibu akan menyebutkan contoh-contohnya ya. Contohnya dari perkecambahan epigeal itu, yang pertama ada kacang hijau, lalu ada ubi kayu, kentang, cengkeh. Dan sedangkan pada perkecambahan hipogeal itu ada padi, jagung, terus kacang kapri, dan juga kurma. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tiada yang ingin bertanya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mencari materi mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan. Nanti jawabannya bisa kalian cari di internet dan juga buku. Ya, betul sekali, nanti hasil diskusi kalian itu akan kalian presentasikan dan kelompok lain bisa memberikan saran dan juga sanggahan. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan lagi sama Ibu. Oke? Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Untuk kelompok lain juga, silakan lanjutkan pekerjaannya. Ibu akan menilai kerja kelompok kalian, ya, untuk mengambil nilai pengamatan kerja dan juga sikap. Jadi, Ibu harap ada kekompakan dalam diskusi kalian. Ibu akan mengamati setiap kelompok, jadi kalian juga bisa bertanya sama Ibu mengenai materi yang tidak kalian mengerti. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya anak-anak? Nah, kalau sudah, silahkan dipresentasikan di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 ya. Baik, silahkan dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, ada pertanyaan dan atau sanggahan dari kelompok lain? Oke. Apa ada lagi? Oke. Bagus sekali ya kalau dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Baik, presentasi telah usai dan Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian, ya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran meliputi volume, massa, dan juga tinggi. Nah, perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih kompleks. Nah, perkecambahan terjadi karena adanya pertumbuhan radikula atau calon akar dan juga plumula atau calon batang. Nah, faktor yang mempengaruhi adanya perkecambahan adalah air, kelembaban, oksigen, dan juga suhu. Nah, perkecambahan ada 2, yaitu hipogeal dan juga epigeal. Contohnya dalam epigeal itu perkecambahan kacang hijau, sedangkan pada pertumbuhan hipogeal itu adalah perkecambahan kacang kapri. Jadi karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalaupun ada salah-salah kata, Ibu ucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.